Shalom saudara, pada saat siang hari ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan Yesus begitu ajaib dalam kehidupan saya. Memang semenjak saya telah dibaptis Roh Kudus pada usia saya ke-21 tahun, itu roh saya itu menyala-nyala ya. Selalu memberitakan Injil, selalu rindu untuk orang tuh dekat Tuhan ya, mengenal Tuhan. Siapapun saya injilin. Baik dalam pekerjaan, saya ketemu customer, saya injilin, saya saksikanlah kesaksian saya atau kesaksian orang lain supaya mereka boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini satu peristiwa ya, kira-kira berapa tahun yang lalu sih. Ini ceritanya ada suami saya kan punya satu temen ya, namanya saya sebut si A aja ya. Nah, karena dia termasuk sahabat suami saya dan saya suami dan dia itu juga masih satu kerjaan lah. Kalau dia sama suami saya masih satu bos gitu kan. Nah, kadang kan kita pergi pulang gitu kan, satu mobil ya kan, kadang nebeng karena juga satu komplek lah tinggalnya. Jadi termasuk si A ini sahabat dekat, baik sahabat karib lah suami saya ya. Nah, karena semobil saya juga jadi sering memberitakan Injil kepada dia gitu. Jadi saya bilang sama dia, kan saya tahu juga ya dia tuh kadang pergi ke dugem-dugem gitu kan. Terus saya bilang, udahlah kamu tuh jangan ke dugem-dugem, ngapain sih, udah sungguh-sungguh sama Tuhan gitu, saya bilang ke dia. Karena dia tuh kayaknya terlalu keduniawian ya, maksudnya suka ke hal-hal yang kedugem, ke perempuan, mungkin ke minum ya, mabuk gitu kan. Jadi saya sebagai teman lah, karena dia juga teman sebaik suami saya, kadang dulu tuh semobil ya kalau pergi ke pekerjaan gitu, pernah kadang semobil. Nah, saya suka nasehatin dia, ayo kamu jangan jauh dari Tuhan, dekat sama Tuhan ya. Terus karena dia mungkin kalau dibilang tuh ya bebal ya atau gimana ya, maksudnya nggak mau denger lah gitu. Kan saya udah bilang, ngapain sih kamu kedugem-dugem, main perempuan, mabok-mabok, itu kan nggak bener, itu kan dosa gitu. Saya suka nasehatin, kadang saya desek-desek nasehatin gitu ya. Terus jawabnya, ya Mar, di dugem tuh ya, di Mile tuh, di diskotik tuh bukan gua doang, banyak orang, bukan gua doang, katanya gitu. Terus saya bilang, iya jalan ke neraka itu lebar, saya bilang banyak orang jatuh ke dalamnya, tapi kalau jalan ke surga itu sempit, sedikit orang yang menemukannya. Nah, aku suka nasehatin dia, saya suka bilangin dia, maksudnya kita harus hidup benar, hidup kudus ya, walaupun dia uh, percaya Yesus, tapi kehidupannya itu tidak mencerminkan dia mengenal Tuhan gitu loh. Jadi saya sering nasihatin dia. Nah, pada suatu hari benar saudara ya, dia terlilit hutang, mungkin juga judi ya, sampai rumahnya kan dijual kan. Nah, udah gitu eh, kontrak ya, di masih sekomplek tapi udah jual rumahnya, terus dia kontrak. Nah, disitulah mulai dia nggak pulang, kadang pulang, nggak pulang, kadang pulang, sehingga istrinya pun capek ya hidup seperti itu ya, maksudnya suaminya nggak bener gitu. Terus dia dengar juga ada perempuan lain ya, nggak pulang ke rumah lah, pokoknya ada perempuan lain, sehingga istrinya itu pergi dari rumah kontrakan itu, pergilah meninggalkan mamanya si A ya. Jadi si A itu masih punya mama ya. Nah, itulah yang membuat saya juga sedih ya, udah tua gitu kan, hidup sendiri, jadi anaknya udah nggak pulang sama perempuan lain. Nah, ini mantunya itu sama anak-anaknya pergi meninggalkan dia, dua anaknya dibawa sama ibunya ya, ibaratnya bercerai lah gitu. Nah, ibunya ini yang udah tua ini kasihan sekali ya. Pernah suatu kali dia jalan ke rumah saya dari ujung komplek dia ke ujung komplek saya itu, ke rumah saya itu jalan kaki, udah tua saudara, itu udah
kira-kira umur 60-an lah gitu ya, udah 60-70 lah kira-kira, jalan kaki sampai sendal jepitnya copot itu dia nggak terasa, saudara. Terus saya bilang, Ai ngapain Ai ke rumah saya, kok nggak pakai sendal jepit? Dia nangis-nangis, iya Ai mau bunuh diri aja kata gitu. Jangan Ai, jangan, saya bilang Ai kuat ya, saya bilang. Itu saya antar dia pulang, ternyata sendal jepitnya itu lepas lalu dia jalan dari rumahnya ke rumah saya. Dan akhirnya benar ya, orang tua ini di satu kontrakan tidak ada yang kasih dia makan, tidak ada yang mempedulikan. Anaknya udah pergi sama perempuan lain, mantunya juga udah pergi ninggalin dia bawa anaknya. Nah itulah saya dan ada satu orang gereja yang membawa dia makanan ya, sampai berapa lama lah, kira-kira nggak nyampe setahun lah, pulang kembalikan anaknya itu. Jadi saya melihat bagaimana manusia itu mengalami masalah yang berat ya, disitulah kita bisa membantu menolong. Sampai saya ajak Ai ini ke gereja juga ya, sampai dia terima baptisan air, dan juga ya udah pulang ya, udah meninggal saat ini ya dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan menjemput dia ya. Nah saya ceritakan kembali gimana anaknya yang udah dengan perempuan lain itu kembali ke rumahnya ya. Nah memang saudara, kalau orang hidup di dalam dosa itu pasti ada hukum tabur tuai. Apa yang dia tabur akan dia tuai ya. Nah kemudian saudara, dia bawa perempuan lainnya itu ke rumahnya, dan kemudian akhirnya dari satu kontrakan ya pindah saudara. Dan akhirnya dengan perempuan istri keduanya pun akhirnya juga bercerai saudara. Dan akhirnya dia tinggal sendiri kontrakan sampai badannya habis saudara, sampai kena penyakit banyak macam ya, mungkin karena sering minum ya bir, itu merusak ginjal. Dia sakit ginjal, dia sakit paru-paru ya, banyaklah penyakitnya, sampai tulang-tulangnya itu, dagingnya tuh habis, sampai pokoknya sakit yang menggerogoti lah ya. Nah disitulah saya ajak dia, udahlah kamu ya bertobat sungguh-sungguh, saya bilang. Akhirnya dia, iya Mar, aku mau sungguh-sungguh ya, udah habis semuanya gitu ya, udah harta benda habis, rumah habis, mobil habis, istri pergi juga, anak-anak pergi ya kan. Jadi udah ibaratnya nggak punya apa-apalah gitu ya. Kadang manusia kan karena kebodohan dia sendiri ya, mengikuti kedagingan ya, itu yang bawa kebinasaan. Nah kemudian terakhir sebelum dia meninggal itu, dia masih pergi ke gereja Tiberias gitu ya. Terus katanya dia dibaptis di sana gitu. Tapi tadinya dia Katolik ya. Mungkin dia mau lebih sungguh-sungguh lagi ya, akhirnya dia dibaptis di Tiberias itu. Nah kemudian pada suatu hari dia meninggal ya. Nah waktu dia meninggal saya juga kaget ya, karena masih muda juga ya, umur 40-an waktu itu, 42 lah. Nah kemudian sehari setelah dia meninggal, saya dimimpiin dia tuh Tuhan perlihatkan saya keadaan dia ya, yang telanjang ya, dan juga Tuhan lihatkan sepintas sekelebat gitu auratnya dia yang besar gitu. Tuhan tuh ngomong dari roh ke saya, bilang gini, orang ini tidak pantas masuk ke surga gitu, orang ini tidak pantas gitu untuk diselamatkan lah gitu. Terus akhirnya dari roh ke roh juga saya ngomong, Tuhan belas kasihanmu tuh sudah turun, engkau sudah mengampuni dia. Jadi seperti Tuhan tuh minta pendapat ke saya, ini orang tuh nggak pantas, nggak layak lah gitu untuk diselamatkan, untuk masuk kerajaan surga. Terus saya bilang, Tuhan, bukankah engkau Allah yang penuh belas kasihan? Bukankah dia juga sudah minta ampun sama engkau? Akhirnya mimpi penglihatan itu hilang saudara, dan saya tahu dia sudah dalam kerajaan surga ya. Walaupun mungkin di kerajaan surga kan ada yang punya rumah, ada yang enggak ya, sesuai dengan perbuatan kita di bumi ya. Dan saya percaya bahwa kita ini harus membawa jiwa-jiwa ya kepada Kristus, baik yang sudah di dalam Kristus tapi hidupnya tidak benar, kita bawa untuk hidup benar, hidup kudus. Dan juga orang-orang yang belum mengenal Kristus ya, yang belum percaya Yesus, apalagi kita harus bawa dalam
jalan keselamatan, harus diberitakan Injil, diberitakan jalan keselamatan, dan kita perkatakan bahwa Tuhan itu juru selamat bagi setiap orang. Nah kemudian pada suatu kali ya, ini ada kesaksian lagi di mana saya itu pernah mengikuti kebaktian seorang hamba Tuhan dari Afrika ya, itu namanya Sayang Gore ya, itu di Sunter ya, saya ikut kebaktiannya. Dahsyat ya, Tuhan tuh ajaib, benar juga nubuatan dia bahwa Jokowi akan kembali jadi presiden ya. Nah kemudian setelah kebaktian itu terus pendeta Sayang Gore ini mengadakan kebaktian bisnis juga di hotel ya, bayar, jadi dapat makan siang dan kemudian kebaktian dulu sih, baru kemudian makan siang. Nah yang mengadakan itu dari AOC ya, Pak Daniel Cipto ya. Nah pada waktu sudah selesai kebaktian, saya di ruangan restorannya hotel itu. Nah saya duduk ya, lagi makan, ada Pak Daniel nggak jauh dari tempat duduk saya, dia liatin saya. Saya bilang dalam hati saya, ini Pak Daniel kenapa liatin saya ya, saya sebetulnya nggak kenal deket, nggak pernah ngobrol juga ya, tapi kenapa kok dia natap saya, terus nengok lagi, natap saya lagi gitu loh. Saya ada sesuatu di hati pikiran saya yang saya simpan, kok dia lihat saya seperti itu gitu loh. Saya sih nggak ngerti, baru saya dibukain sama Tuhan hari ini ya, bahwa Pak Daniel Cipto itu seperti melihat saya seperti seumpama Yesus nih waktu disunat di Bait Allah, kan ada Simeon dan Hana yang dinyatakan secara roh bahwa mereka tidak akan mati sebelum melihat Mesias juru selamat. Jadi seperti itu, jadi dia udah melihat bahwa kegerakan Tuhan itu harus saya juga ikut serta gitu loh. Mungkin dia pikir udah ada penggantinya atau gimana, saya nggak paham ya, tapi sekarang saya mengerti gitu loh. Karena sebelum Pak Daniel Cipto meninggal, itu sehari sebelumnya saya tiap subuh kan saya doa. Nah pas doa-doa tuh saya kan buka YouTube untuk pujian penyembahan, kadang saya ikutin pujian penyembahan. Nah kemudian secara tidak sengaja ya, tapi saya percaya itu Roh Kudus ya, itu channel AOC yang subuh tiap jam 5 itu doa pagi, masih ada Pak Daniel. Itu terakhir kali Pak Daniel live ya. Saya juga baru pertama kali saya ikutin live-nya AOC ini. Nah kemudian saya ikutin dari jam 5 kan sampai jam 6 kan, saya ikutin. Roh Kudus yang di dalam saya tuh bilang gini, kamu ambil urapannya dan ambil jubahnya. Saya kadang nggak ngerti ya, cuman saya cuman ngomong aja, aku ambil urapannya Pak Daniel, aku ambil jubahnya Pak Daniel di dalam nama Yesus. Saya cuman ngomong gitu loh. Dan kemudian udah saya ikutin sampai selesai, dan besoknya ada kabar Pak Daniel meninggal. Saya sampai kaget juga ya. Hah? Saya bilang, kok bisa ya, kemarin Roh Kudus suruh saya ngambil jubahnya, ambil urapannya, kok besoknya langsung meninggal. Dengar kabar besoknya itu meninggal Pak Daniel ya. Dan kemudian saya mengerti bahwa saat-saat inilah kita yang masih tinggal di bumi Indonesia. Dan saya juga baru dibukakan bahwa 85% penduduk Indonesia bahkan lebih harus menerima lawatan, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus mengalami tuaian jiwa-jiwa yang banyak. Ayo kita bergerak saudara. Saya percaya wadahnya dari Bahtera itu Tuhan akan pakai sebagai jawatan kenabian di akhir zaman ini. Karena saya juga mengikuti dari tahun 91 itu kegerakan Tuhan dari Pak Petrus Agung, dari Temanggung saya pernah ikut juga. Waktu itu gereja Pak Petrus Agung masih yang kecil, yang dulu ya, masih Jalan Permata, saya pernah datang. Dan setiap tahunnya Bahtera adakan acara, saya ikut. Di mana ada kegerakan Tuhan saya ikut gitu. Dan itulah saudara, ayo kita semua bergerak.
ya, dari gereja-gereja, dari semua aliran, semuanya sama, mengalir dari satu aliran yang sama, yaitu dari air terjun dari surga, dari mata air Tuhan mengalir ke semua aliran-aliran gereja dan akan membasahi juga sampai ke Bani Kedar, Nebayot, juga kaum Ismail ya, dan juga kaum penyembah berhala, semuanya Tuhan akan lawat. Ini akan ada lawatan terakhir sebelum terjadi tsunami yang real. Akan terjadi tsunami lawatan, akan terjadi tsunami yang namanya jiwa-jiwa diselamatkan, akan terjadi baptisan air secara roh, saudara ya. Dan saya percaya mari kita bergerak semua, gereja-gereja bangkit, tidak ada lagi yang bayi-bayi rohani, semua bangkit, semua jadi pasukan Tuhan yang kuat di akhir zaman ini. Tuhan akan pakai siapa yang mau dipakai, dan siapa yang mau dan menempel dengan hati Tuhan, pasti hatinya untuk jiwa-jiwa, saudara ya. Saya percaya kita ini akan membawa jiwa-jiwa kaum keluarga kita Yerusalem, Yudea, saudara sekandung kita, Samaria, teman-teman, dan sampai seujung-ujung bumi di kota di mana kita tinggal, dan juga mungkin ada saudara, ada keluarga, tetangga, semuanya ayo beritakan Injil dengan berbagai cara yang Tuhan akan tunjukkan. Saya percaya sebelum kita memberitakan Injil, kita bawa di dalam doa, masuk dalam hadirat Tuhan, masukkan jiwa-jiwa itu dalam doa kita di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Karena kita tahu tirai itu telah terobek pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, sehingga kita mempunyai akses masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Ayo masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan tiap hari. Bawa jiwa-jiwa, sebutkan jiwa-jiwa yang kita rindu untuk diselamatkan, dimenangkan, baik khususnya keluarga kita semuanya. Jangan kita malas-malas. Ayo kita mempunyai hati seperti Tuhan, mempunyai belas kasihan Tuhan. Dan kalau belum punya belas kasihan Tuhan, mintakan belas kasihan Tuhan. Karena jika hati kita menyatu sama Tuhan, maka belas kasihan Tuhan turun atas kita dan turun atas jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini hamba berdoa, hamba mohon urapan-Mu yang baru Tuhan, pada setiap yang menonton video ini Tuhan, sehingga mereka boleh sehati dengan Tuhan, mempunyai belas kasihan dengan Tuhan, dan kita mau menjadi imam-imam-Mu Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu, membawa jiwa-jiwa yang terhilang untuk dibawa kepada Engkau Tuhan. Boleh melalui hidup kami, boleh membawa keselamatan, hidup kami boleh memberitakan Injil, kerajaan sudah dekat. Kami boleh Tuhan membawa mereka Tuhan masuk di dalam kerajaan-Mu, sehingga mereka dilawat, mereka dijamah, mereka mengalami Tuhan. Mereka Tuhan boleh menemukan juru selamat yang hidup. Mereka boleh menemukan jalan yang lurus menuju surga. Tuhan, pakailah setiap kami menjadi imam-imam-Mu yang masuk ke ruang Maha Kudus-Mu, menjadi perantara bagi orang-orang yang berdosa, menjadi perantara bagi mereka sebanyak yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pakai kehidupan kami Tuhan menjadi alat-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan keimaman mengalir melalui video ini, yang mau masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk didamaikan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.